selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian? Pastinya luar biasa. Hari ini tanggal 6 Juni 2021 kita ibadah online lagi. Tapi jangan khawatir, Tuhan tetap beserta kita. Kita tetap memuji Dia, memuliakan namanya. Oke adik-adik, kita mulai aja yuk kebaktiannya yuk. Lagu nomor berapa Kak Marika kita nyanyinya? Lagu nomor diambil dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Salam buat anak-anak sekolah minggu dan Horas. Kita masih kebaktian secara online. Mari kita mulai kebaktian kita. Lipat tangannya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Allah Bapa. Atas berkat yang Bapa berikan kepada kami. Sehingga kami dapat mengadakan kebaktian di pagi hari ini, namun pun di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami. Bukakanlah hati kami dan anak-anak sekolah minggu gerejamu, agar kebaktian pada pagi hari ini indah. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dari awal hingga pada akhirnya kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian ini menjadi suci adanya. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Bapa, dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021. Kakak kali ini akan membawakan warta sekolah minggu. Sebelumnya kakak ucapkan selamat kepada adik-adik yang dari SMP masuk ke SMA kelas 1 ya, yang sudah dinyatakan lulus ya, seperti kakak Rahel kemarin ya. Selamat ya Dek ya, tentunya itu adalah hal yang sangat menyenangkan ya, karena satu tahap kehidupan, satu tahap periode kehidupan telah kamu lalui. Kamu sekarang masuk ke level yang lebih tinggi. Pengharapan daripada kakak-kakaknya, daripada orang tuanya tentunya lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih dewasa dalam segala hal. Tetapi yang terutama adalah lebih lagi hidup takut akan Tuhan ya. Untuk kakak Rahel, Butar-Butar ataupun siapapun yang lainnya ya, yang mengalami kenaikan kelas dari SMP menjadi 1 SMA atau dari kelas 6 ya. SD udah belum ya? Kakak kurang tahu ya. Tapi kemarin karena kakak Rahel ada di Facebook ya, diposting oleh mamanya, jadi kakak tahu. Jadi selamat apapun yang telah kalian raih di dalam prestasi kalian di sekolah, kakak ucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati, begitu pula nanti di dalam kelas yang baru. Dan saat ini kakak akan membawakan warta sekolah minggu tentang kreativitas
Adik-adik, kreativitas yang telah kalian lakukan dari ini udah selama, setelah kakak rekap ya, ini ada lebih daripada 3 bulan ya. Jadi anak-anak yang telah melakukan kreativitas, yang telah membuat respon atas kreativitas yang diberikan oleh kakak gurunya, kakak ucapkan selamat karena kakak telah merekapnya. Dan ada 4 anak yang memiliki poin terbesar dari anak-anak yang lainnya ya. Pertama adalah, catat jangan sampai nanti kalian lupa. Kalau kakaknya lupa akan rewardnya tagih ya. Pertama adalah untuk Marta Paulina Panjaitan, kedua Nikodemus Tampu Bolon, ketiga Angel Tampu Bolon, keempat Andrew Sitompul. Selamat ya untuk adik-adik semua. Dan ternyata ini adalah juga adik-adik yang reward absennya tempo hari yang baik ya. Dan ini kembali diraih oleh kalian. Ayo yang lainnya mana ya? Mari kita berlomba untuk aktif. Kita berlomba untuk ambil bagian di dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh kakak gurunya ya. Kakak yakin kalian juga mampu, tapi terkadang kesibukan atau apapun yang kalian alami membuat kalian menjadi mengabaikan atau mungkin lupa atau bagaimana gitu ya. Jadi kakak minta tolong untuk berikutnya, mulai dari bulan Juni ini, bila nanti kakaknya berikan lagi kreativitas, direspon ya adik-adik ya. Dan jangan japri kakak, respon masuk ke dalam grup. Karena kalau japri nanti kakaknya yang suka lupa monitornya ya, repot kakaknya. Jadi mendingan masuk ke dalam grup, berikan itu di dalam grup, akan termonitor jadi langsung ya, kakak bisa langsung rekap. Tapi kalau japri kakak harus satu-satu deh, itu membutuhkan waktu lagi, mohon maaf. Jadi kalian harus meresponnya dan kirim ke dalam grup kelas ya. Oke, untuk adik-adik kelas remaja Prasidi, itu informasi dari kakak ya mengenai kreativitas, reward daripada kreativitas yang kalian lakukan. Selebihnya kakak rasa masih sama aja ya, kita punya warta ya. Nanti kalau ada suatu perubahan yang sangat signifikan di dalam ibadah kita, tentunya pasti akan ada pengumuman yang lebih detail ya. Oke, kakak ucapkan selamat sekali lagi selamat kepada adik-adik ya, baik yang telah mengalami kenaikan kelas ataupun yang untuk adik-anak kelas Prasidi, anak-anak Sidia yang mendapatkan perguruan tinggi negeri. Keren, selamat ya. Jadi mari kita yang di bawahnya yang masih dalam proses untuk meraih ke arah sana, menjadi suatu acuan, menjadi suatu tolak ukur untuk kakak-kakak dan abang-abang kita yang sudah meraih PTN. Biarlah itu memicu kita untuk lebih giat lagi belajar ya. Begitu saja warta jemaat dari kakak, warta sekolah minggu dari kakak kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat dari nomor berapa Kakak Dora? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku selamatkan sentosa hanya oleh
Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Pada hari ini Abang akan membacakan ayat hafalan pada tanggal 6 Juni 2021. Semua untuk adik-adik dapat menghafalnya ya dalam setelah kebaktian pada hari ini. Ayat hafalan pada hari ini adalah dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Oke, Abang bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Yohanes 3 ayat 16. Abang baca sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik. Itu adalah ayat hafalan pada minggu hari ini. Kiranya adik-adik semuanya dapat menghafalnya dan selalu diingat dalam kesehariannya. Oke, itu saja yang dapat Abang sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari adik-adikku sekalian yang berada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih ya Bapa, pada hari Minggu paginya Bapa yang penuh sukacita, kami kembali beribadah secara online Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu berada di rumah masing-masing sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi adik-adik, iman percaya mereka terhadap pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah kami semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adikku sekalian di rumah, apa kabarnya? Kita kembali bertemu lagi secara online di hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Coba adik-adik buka semua ya Alkitabnya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 dengan topik firman Tuhan, hidup dalam campur tangan Tuhan. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikianlah firman Tuhan, adik-adikku sekalian. Kitab Mazmur adalah kitab di mana penuh nasihat kepada kita. Tulisan ini dituliskan Raja Salomo kepada kita, agar kita, adik-adik semua, dapat menjadi cermin untuk masa depan kita semua. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, yang Tuhan Yesus berkati, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada 4 kata yang akan Abang jelaskan bagi kita semua. Di ayat 3 ada kata milik pusaka. Di ayat 4 ada anak-anak panah di tengah pahlawan.
di ayat 5 ada tabung panahnya, dan di ayat 5 terakhir ayat B ada kata musuh-musuh. Ada kata milik pusaka, ada kata anak-anak panah dan pahlawan, ada kata tabung panahnya, dan ada kata-kata musuh-musuh. Adik-adikku sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, di awal firman tadi dikatakan anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Jadi ada pertanyaan, berarti anak perempuan di mana tempatnya? Ya, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki di mata Tuhan adalah sama. Bangsa Yahudi memang dulu terkenal dengan sifat patriarkalistik, ya, diambil daripada horong laki-laki. Tetapi kita ingat adik-adik semua, ya, di Kejadian, di awal ciptaan Tuhan, diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan. Artinya derajatnya, kedudukannya sama di depan Tuhan. Jadi kita, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan adalah milik pusaka. Adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak yang dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, gambar dan rupa di kitab Kejadian. Itulah makna dari milik pusaka. Selanjutnya ada kata anak panah dan pahlawan. Inilah poin penting daripada firman Tuhan pada hari ini. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Anak panah dan pahlawan. Siapa yang dimaksud anak panah sini? Ya. Siapa yang dimaksud pahlawan? Anak panah, adik-adik pernah bayangkan ya anak panah? Siapa yang pernah lihat orang main panah? Ya, di TV ya, di olahraga adalah satu cabang olahraga panahan. Panahan, di situ ada busur, ya. Ada busur, ya. Ada sasaran panah, sasaran tembaknya. Nah, itu kalau di panahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita adalah anak-anak panah. Abang nggak mempunyai contoh panah, tetapi abang mempunyai sebuah penggaris. Ini abang umpamakan sebuah panah ya. Ini abang umpamakan sebuah panah ya. Kita dibilang sebagai anak-anak panah. Kalau abang bilang ini panah, berarti di depan panah itu pasti ada benda yang tajam ya. Karena benda tajam ini tujuannya adalah untuk kalau ini sasaran panah, dia harus menuju sasaran, menembus ke sasaran. Ada ujung panah, ada batang, ya. Batangnya ini harus keras, ya. Coba kalau kita tembak panah, busur panah, kalau batangnya nggak keras, begini-begini dia, goyang-goyang, goyang-goyang. Nggak sampai dia di sasaran, sudah jatuh, syut, jatuh, ya. Tujuan kita tadi melesatkan tembak ke sasaran. Itu fungsi anak panah. Di belakang anak panah ini biasanya ada semacam kayak sayap ya, ada kayak segitiga, ya, sayap di sini. Tujuannya apa? Itu kalau kalian nanti sudah belajar pelajaran di sekolah IPA dan lain, fungsi sayap ini adalah menggerakkan supaya panah ini bergerak menuju sasaran yang kita hendaki. Ya. Ini fungsinya untuk stabil sayap-sayap ini ya. Nanti di pelajaran IPA adik-adik pelajarin. Jadi kita diibaratkan sebagai anak panah. Harus tajam, harus kuat, ya. Harus stabil. Kita harus seperti anak panah. Bagaimana kita harus kuat? Harus tajam. Pertama, kita belajar sungguh-sungguh. Sasaran kita apa, Dek? Mau jadi apa? Insinyur, mau jadi dokter, mau jadi sarjana hukum, atau menjadi pendeta, atau lain sebagainya. Itu sasaran kita. Jadi kalau anak panah itu tajam, berarti harus diasah.
Kita harus belajar sungguh-sungguh, ya, harus belajar sungguh-sungguh. Kalau nggak belajar sungguh-sungguh, anak panahnya tumpul, tidak sampai ke sasaran. Ya, di belakang abang ini ada gambar, umpamanya ini sasarannya ya. Kan kita nggak mau sampai di sini ya, adik-adik ya, di pinggir, di pinggir, di pinggir. Kita mau sampai di sasaran, ya, di tengah. Ya, hidup kita ingin berguna bagi semua orang. Nah, tadi kita harus belajar baik-baik, sungguh-sungguh. Batangnya ini tadi abang bilang harus kuat. Kita harus sehat, ya. Di masa-masa pandemi ini, walaupun di rumah saja, kita harus sehat. Berolahraga, membantu orang tua, membersihkan rumah, biar badan kita sehat, ya adik-adik semua ya. Nah, di belakang ini ada tadi sayap, ya. Kalau di mata panah itu ada sayap sini. Sayap ini adalah dukungan daripada teman-teman kita, guru-guru kita, orang tua kita, yang membantu agar panah ini melesat. Dan dari doa kita semua, sehingga panah ini akan melesat dengan baik menuju sasaran. Kita adalah anak-anak panah. Adik-adik semua adalah anak panah Allah. Harus siap, disiapkan untuk melesat. Bukan untuk jatuh, baru sebentar jatuh. Baru sebentar jatuh. Untuk melesat, melesat jauh. Ya, menuju sasarannya. Kemudian ada kata pahlawan, adik-adikku sekalian. Apa dan siapa itu pahlawan itu? Pahlawan kalau di sekolah adalah guru-guru kalian. Dia yang mengajarkan kalian pendidikan. Di gereja ada guru sekolah minggu, mengajarkan mengenai kerohanian. Ada bapak pendeta, ada ibu pendeta. Di rumah ada orang tua kalian yang membimbing kalian, mengajarkan kalian mengenai disiplin. Ya. Budi pekerti. Pembelajaran tambahan dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu, pahlawan yang sebenarnya secara jasmani dan rohani adalah siapa, adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Itulah pahlawan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan kita. Kita jangan pernah meniadakan, menyangkal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Kita harus berani mengatakan itu, adik-adik ya. Jangan malu-malu mengatakan Tuhan Yesus pahlawanku. Tuhan Yesus juru selamatku dalam kehidupan kita. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak panah Allah. Dialah pahlawan kita. Tadi topik kita, hidup dalam campur tangan Tuhan. Sebagai anak panah kita disiapkan oleh Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam proses kehidupan adik-adik dari kecil sampai sekarang dan masa depan adik-adik semua. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Dialah pahlawan kita. Sebelum abang lanjut cerita anak panah, abang masuk lagi yang kata-kata tadi yang terakhir ya. Di situ ada tabung panahnya. Berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ada kata tabung panahnya. Ya. Kalau kita lihat orang panah ya, ada belakangnya tabung. Panahnya berisi banyak panah. Tujuannya untuk menembak sarung-sarung, terus tembak lagi, terus. Abang nggak tahu berapa jumlahnya. Tetapi kita diminta untuk membuat penuh tabung panah kita. Artinya apa? Kita membuat penuh diri kita dengan pengetahuan, dengan rohani, kerohanian yang baik, dengan kesehatan yang baik, ya, agar kita mampu sebagai anak panah yang Tuhan kehendaki, ya, kita siapkan bekal kita dari sekarang, dari kelas kalian kelas besar, kelas 5 ya, sampai kelas praktisi, siapkan bekal kalian, bekal kehidupan kalian. Kalau orang tua ajarin apa, dengarkan. Kalau guru-gurunya katakan apa nasihat, dengarkan. Apalagi kalau firman Tuhan yang berkata, dengarkan. Itulah tabung panah, itulah bekal kita. Bagaimana kita menatap
masa depan kita, adik-adik semua. Adik-adikku yang kasihan Tuhan, selanjutnya di ayat terakhir, di kata terakhir dikatakan tadi di ayat 5b, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ia tidak akan dapat malu. Kalau kita sudah menjadi anak panah yang baik, ya, bekal kita yang banyak, kita nggak akan malu. Mamanya ada lomba, disuruh guru kalian masing-masing. Coba si Ucok, kalian ikut mewakili sekolah untuk lomba Olimpiade. Karena kita rajin belajar, tabung bekal kita banyak, wah kita jadi juara 1 Olimpiade. Tidak malu kita bangga. Abang pasti bangga lihat adik-adik yang berhasil. Orang tua lebih-lebih bangga. Apalagi Tuhan Yesus sangat senang kalau adik-adik itu berhasil, mempunyai kebanggaan, nggak membuat malu kita semua, orang tua, adik-adik terutamanya. Di sini dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada kata musuh-musuh. Di zaman dulu orang pakai panah itu tujuannya untuk berperang. Ya, zaman kitab awal-awal perjanjian itu ada perang, ada yang pakai panah. Kalau kalian lihat film-film ya, perperangan ya, itu pakai panah tembak. Untuk apa? Untuk membunuh musuh-musuh, untuk menghalau musuh-musuh. Tetapi musuh-musuh di zaman sekarang, di zaman milenial, di zaman pandemi ini, bukan lagi perperangan secara fisik. Kita adalah anak panah, disiapkan oleh Allah, diberikan bekal oleh Allah untuk memerangi musuh-musuh. Musuh-musuh itu apa, adik-adik sekalian yang sekarang? Musuh-musuh itu bukan lagi berarti lawan secara fisik ya. Tetapi dalam firman Tuhan, hukum Tuhan mengatakan malahan kita harus mengasihi musuh-musuh. Ya, kita harus mengasihi musuh-musuh. Kasihlah musuhmu, ya, seperti dirimu sendiri. Jadi musuh-musuh itu kita harus kasihi di zaman sekarang. Caranya apa? Kita doain. Musuh-musuh kita apa sekarang, ada adik-adik? Adalah kemiskinan. Ya. Kalau kita orang lihat orang susah, itu harus kita bantu, bukan kita bumi hanguskan mereka atau mentiadakan mereka. Teman kita yang susah, kita bantu. Bagaimana cara kita bantu? Kalau kita sudah jadi orang berhasil, menjadi anak panah Allah, ya, kita bisa membantu mereka semua. Kalau kita nanti adik-adik besar menjadi pemerintahan daerah, pegawai mamanya, melihat orang-orang yang di pinggir jalan, di kolong jembatan, ya, itu musuh yang harus kita bantu. Kita harus didik mereka, kita harus bangun rumah mereka dengan dana yang ada, dan lain sebagainya. Mamanya teman kalian yang kesusahan, mamanya, ada kalian rezekinya, bantu mereka. Jangan meninggalkan teman-teman yang kesusahan. Karena Tuhan menyiapkan kita sebagai anak panah Allah dengan membantu musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita harus kasihani. Ya, ada firman Tuhan mengatakan kita ampuni, kita doakan. Mengampuni musuh itu lebih bagus, lebih baik bagi kita. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan hidup dalam campur tangan Tuhan. Kita adalah anak-anak panah Allah. Kalau anak-anak panah Allah, kita harus tajam secara ilmu pengetahuan, kita harus kuat secara fisik, dan kita harus berdoa dan dibimbing oleh orang tua, terutama kita rajin mendengar firman Tuhan. Tujuannya agar anak panah ini bisa terbang melesat menuju harapan, cita-cita kita dan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian di rumah, kalau anak panah itu selalu jalan ke depan, ya, tidak pernah anak panah itu mundur ke belakang. Pernah nggak lihat anak panah mundur ke belakang? Tidak. Artinya kegagalan masa lalu, ya, hal-hal yang buruk masa lalu, umpamanya kita pernah benci sama orang, kita pernah kecewa sama orang, kita pernah mengalami trauma dan lain, tinggalkan semua. Kita disiapkan oleh Tuhan untuk melesat ke depan. Ya. Kita tidak disiapkan oleh Tuhan untuk mundur ke belakang.
Kita disiapkan oleh Tuhan untuk melesat ke depan dan menuju sasaran yang kita inginkan. Adik-adikku yang sekalian Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan kita. Kita harus bangga menjadi anak-anak Allah, anak-anak panah Allah. Zaman sekarang adalah zaman pandemi, zaman susah. Zaman sekarang adalah zaman media sosial. Banyak hal-hal yang kalian baca di WA, di media sosial, Facebook, atau lain-lainnya yang kadang-kadang tidak benar. Kalian disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang benar di zaman sekarang, di media sosial. Kalau kalian bermain media sosial, gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Beritakan kabar baik, kabar sukacita, ya. Bangga selalu sebagai anak-anak Allah. Demikian adik-adikku sekalian yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan hidup dalam campur tangan Tuhan. Hidup kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kita itu diibaratkan adalah anak panah. Kita harus menyiapkan diri kita bagaimana kita untuk siap melesat terbang menuju sasaran. Dan Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Dan Tuhan menitipkan kita untuk mengasihi orang lain, membantu orang susah. Kelak kalian berhasil, kelak kalian sukses. Bantulah semua orang. Bantulah saudaramu, bantulah temanmu. Karena itulah yang firman Tuhan ajarkan. Terima kasih adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jadilah anak-anak panah Allah, jadinya anak-anak Tuhan, dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kasih surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan, yang bercerita tentang anak-anak panah ya Tuhan. Kami adalah, adik-adik sekolah minggu adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak panah-Mu ya Tuhan. Engkaulah pahlawan kami. Kami ingin melesat jauh menuju sasaran cita-cita kami Tuhan. Kami ingin tajam dalam pendidikan dan rohani kami. Kami ingin kuat badan dan fisik kami Tuhan. Dan kami ingin selalu Engkau dampingi, terutama orang tua kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kan surga, biarlah firman ini jadi kekuatan bagi adik-adik kami semua. Biarlah kami dibentuk oleh Engkau Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan kepada adik-adik kami, sehingga dia kelak akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang siap ditempatkan di mana saja. Demikianlah Tuhan firman kami ya Bapa, dengan penuh keterbatasan kami, biarlah ini menjadi dasar iman percaya bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Berikan persembahan kalian kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan terutama ikhlas. Untuk lagu persembahan ini, sebelum lagu persembahan, tolong persembahan kalian taruh dalam amplop, berikan kepada orang tua kalian, biar orang tua kalian menyerahkannya ke Sintua Banjar lalu diberikan ke bendahara gereja. Oke, untuk lagu persembahan kita dari mana Kalina? Dari nomor 401, Makin Dekat Tuhan. Kepadamu
sekalian, kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan kami, iman percaya kami bertambah Tuhan, akan pengenalan Engkau sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah memuji-muji pujian-Mu ya Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu Tuhan, dengan situasi yang pandemi COVID ini Tuhan. Masih banyaknya wabah ini Tuhan di negara kami, di dunia ini Tuhan. Kami memohon Tuhan agar virus corona ini dapat hilang di bumi ini, di negara kami ini Tuhan. Agar kami kembali hidup normal, hidup yang penuh berkat dan sukacita dari Engkau Tuhan. Agar adik-adik kami sekolah minggu pun dapat bersukacita, dapat memulai kehidupan yang normal di hari-hari ke depannya Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, para dokter, para medis, dan para orang-orang yang berusaha untuk mengatasi pandemi virus corona ini Tuhan. Agar sukacita-Mu Bapa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan juga bagi adik-adik kami ya Bapa sekolah minggu yang sedang dalam proses belajar. Berkatilah mereka Bapa, kalau mereka dalam persiapan ujian, biarlah ujian mereka berhasil Tuhan. Kalau mereka dalam persiapan mencari sekolah yang lebih tinggi Bapa, Engkau berkati mereka, agar apa harapan dan cita-cita mereka dapat tercapai untuk menuju sekolah yang lebih baru nantinya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami surga, kami juga mendoakan kesehatan adik-adik kami semua ya Bapa, para guru-guru sekolah minggu, para orang tua, dan semuanya Tuhan. Engkaulah jaga kesehatan mereka Tuhan satu persatu, agar mereka dapat sehat selalu, sehat badannya Bapa, sehat rohaninya, agar kami tetap dapat memandangkan, memuliakan nama Engkau Tuhan, di mana saja berada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan juga gereja kami, gereja HKBP Keperlama, dari pimpinan kami, pendeta resort, pendeta fungsional, para majelis Tuhan, para jemaat, dan kami semua Tuhan. Engkau berkati satu persatu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam peribadahan kami, yang secara langsung maupun secara online Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan dapat sampai dan menjadi kekuatan mereka untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan orang-orang jemaat yang sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, agar mereka dapat sehat dan pulih seperti biasa, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, di mana saja Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami pinta dalam hati kami, terutama hati adik-adik kami semua yang di rumah Bapa. Banyak hal yang ingin dikatakan dalam hati mereka. Engkau dengarkan Tuhan hati mereka Bapa, hati anak-anak-Mu Bapa, yang penuh sukacita Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa semua, terima kasih Bapa, kami sudah Engkau temani Bapa dari awal hingga akhir kebaktian ini. Biarlah kebaktian ini Bapa menjadi kemuliaan kami, sukacita kami semua Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adikku sekalian di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Di samping sana yang jadi song leader, Kak Kalina Simatupang. samping Kak Dora, Kak
Kakak Marika Siregar, Kak Dora Manurung. Yang main kahon, Bang Jason Sitanggang. Yang main tagading, Bang Joshua Manurung yang udah lama gak kelihatan. Yang main bass, Bang Tony. Yang main gitar, Bang Anton Nababan. Kita tetap dalam protokol kesehatan. Apa Kalina? Jaga jarak. cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun. Jangan lupa pakai masker. Terus berdoa. Karena itu adalah satu-satunya yang bikin kita semakin kuat. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dah. Tuhan Yesus memberkati.